Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang korelasi dan regresi. Nama saya Muhammad Saruli Seto. Saya Rian Tama. Pengertian regresi dan korelasi. Regresi adalah studi mengenai ketergantungan suatu variabel dependen atau terikat dengan satu atau lebih variabel independen atau variabel bebas, dengan tujuan untuk mengestimasi dan memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Korelasi merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran asosiasi atau hubungan. Pengukuran asosiasi merupakan istilah umum yang mengacu pada sekelompok teknik dalam statistik bivariat yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel. Next. Analisis regresi dan korelasi. Analisis regresi merupakan salah satu analisis yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Dalam analisis regresi, variabel yang mempengaruhi disebut independent variabel, dan variabel yang dipengaruhi disebut dependent variabel. Jika dalam persamaan regresi hanya terdapat satu variabel bebas dan satu variabel terikat, maka disebut sebagai persamaan regresi sederhana. Sedangkan jika variabel bebasnya lebih dari satu, maka disebut sebagai persamaan regresi berganda. Next. Analisis korelasi merupakan suatu analisis untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara dua variabel. Tingkat hubungan tersebut dapat dibagi menjadi 3 kriteria, yaitu mempunyai hubungan positif, mempunyai hubungan negatif, dan tidak mempunyai hubungan. Contoh, sampel yang diambil secara acak dari 5 mahasiswa. Didapat data nilai statistik dan matematika sebagai berikut. Nah, di situ adalah contoh tabel yang hubungannya positif. Tabel itu menggambarkan bahwa antara nilai statistik dan matematika mempunyai hubungan positif dan hubungan erat, yaitu jika mahasiswa mempunyai nilai statistiknya baik, maka nilai matematikanya pun akan baik, dan sebaliknya. Next. Macam-macam regresi dan korelasi. Macam-macam regresi itu terbagi 5 antara lain sebagai berikut. Regresi linear sederhana, hubungan antara dua variabel yaitu X dan Y. Kedua variabel datanya kuantitatif. Contoh, berat badan seseorang dipengaruhi tinggi badannya. Regresi linear berganda, hubungan antara variabel Y dan dua atau lebih variabel X. Maka variabel datanya kuantitatif. Contoh, produksi padi dipengaruhi oleh jenis pupuk, suhu, lama penyinaran, dan lain-lain. 3. Regresi non-linear. Hubungan antara variabel Y dan X yang tidak linear. Tidak linear maksudnya laju perubahan Y akibat laju perubahan X tidak konstan untuk nilai-nilai X tertentu. Contoh, produksi padi akan meningkat saat diberi pupuk taraf rendah ke sedang. Tapi kalau diberi dengan taraf tinggi malah produksinya menurun. Regresi dummy, hubungan antara variabel Y dan variabel X melihat pengaruh kemasan terhadap bunga jualan terhadap harga jual makanan. Kita coding 1 jika kemasan menarik dan 0 jika kemasan tidak menarik. 1 dan 0 adalah variabel dummy-nya. Regresi logistik, hubungan antara variabel Y dan variabel X. Contohnya, ingin diketahui apakah konsumen akan membeli makanan di rumah makan berdasarkan penilaian konsumen terhadap lokasi, pelayanan, pendapatan. Dalam kasus ini hanya ada 2 kemungkinan respon konsumen, yaitu konsumen membeli dan tidak membeli. Next. Macam-macam korelasi, terdiri dari 1. Korelasi positif. Korelasi positif adalah tingkat hubungan antara dua variabel yang mempunyai ciri bahwa perubahan variabel independen X diikuti oleh perubahan variabel independen Y secara searah. 2. Korelasi negatif.
Korelasi negatif adalah tingkat hubungan antara dua variabel yang mempunyai ciri bahwa perubahan variabel independen X diikuti oleh perubahan variabel independen Y secara berlawanan. Korelasi sederhana. 3. Korelasi sederhana, yaitu tingkat hubungan antara hubungan yang terjadi dua variabel saja. 4. Variabel multiple, yaitu tingkat hubungan yang terjadi antara dua variabel atau lebih, misal pada model regresi linear multiple. Maka maksud dan pengertian dari pernyataan di atas adalah hubungan antara Y dan X1 atau tingkat hubungan antara Y dengan X2 atau tingkat hubungan antara X1 dan X2. Korelasi sempurna. Maksud dan pengertian dari korelasi sempurna antara dua variabel yaitu sesuatu kondisi bahwa setiap nilai variabel bebas X akan terdapat pada setiap nilai variabel tidak bebas Y-nya. Hal ini dapat diartikan pula bahwa garis regresi yang terbentuk dari kata yang tersebar atau terdistribusi adalah merupakan tempat kedudukan dari data-data dimaksud, sehingga nilai R-nya sama dengan 1 dan R sama dengan min 1. 5. Korelasi tidak sempurna. Korelasi antara dua variabel yang dikatakan tidak sempurna jika titik-titik yang tersebar tidak terdistribusi tepat pada satu garis lurus. Korelasi mustahil. Korelasi antara dua variabel atau yang seolah-olah ada tetapi tidak ada. D. Tujuan penggunaan regresi dan korelasi. Ada beberapa tujuan penggunaan analisis regresi antara lain yaitu 1. Membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung dengan didasari pada nilai variabel bebas. 2. Menguji hipotesis karakteristik dependensi. 3. Untuk meramalkan nilai rata-rata variabel bebas dengan didasarkan pada nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Adapun tujuan penggunaan korelasi yaitu untuk mengukur kekuatan strike dan arah hubungan-hubungan antar dua variabel atau lebih. Contoh: 1. Mengukur hubungan antara variabel. 2. Motivasi kerja dengan produktivitas. 3. Kualitas layanan dengan kepuasan pelanggan. 4. Tingkat inflasi dengan IHSG. Karakteristik penggunaan regresi dan korelasi. Regresi memiliki beberapa karakteristik antara lain 1. Model regresi dikatakan layak jika angka signifikansi pada ANOVA sebesar kurang lebih 0,05. 2. Tidak boleh terjadi multikoliniaritas, artinya tidak boleh terjadi korelasi yang sangat tinggi atau rendah antar variabel bebas. Syarat ini hanya berlaku untuk regresi linear berganda dengan variabel bebas lebih dari 1. 3. Keselarasan. Model regresi dapat diterangkan dengan menggunakan nilai R2. Semakin besar nilai tersebut, maka model semakin baik. Jika nilai mendekati 1, maka model regresi semakin baik. Nilai R2 mempunyai karakteristik diantaranya 1. Selalu positif. 2. Nilai R2 maksimal sebesar 1. Nilai R2 sebesar 1 akan mempunyai arti kesesuaian yang sempurna. Maksudnya seluruh variasi dalam variabel Y dapat diterangkan oleh model regresi. Sebaliknya, jika R2 sama dengan 0, maka tidak ada hubungan linear antara X dan Y. 4. Terdapat hubungan linear antara variabel bebas X dan variabel tergantung Y. 5. Data harus berdistribusi normal. 6. Data berskala interval atau rasio. 7. Kedua variabel bersifat dependen, artinya satu variabel merupakan variabel bebas, sedang disebut juga sebagai variabel prediktor. Sedangkan variabel lainnya, variabel tergantung, disebut juga sebagai variabel respons. Korelasi memiliki beberapa karakteristik antara lain 1. Kisaran korelasi. Kisaran
Saran atau rank korelasi mulai dari 0 sampai dengan 1. Korelasi dapat positif dan dapat pula negatif. 2. Korelasi sama dengan 0. Korelasi sama dengan 0 mempunyai arti tidak ada hubungan antara dua variabel. 3. Korelasi sama dengan 1. Korelasi sama dengan 1 artinya kedua variabel mempunyai hubungan linier sempurna atau membentuk garis lurus positif. Korelasi sempurna seperti ini mempunyai makna jika nilai X naik, maka Y juga naik. 4. Korelasi sama dengan minus 1. Artinya kedua variabel mempunyai hubungan linier sempurna atau membentuk garis lurus negatif. Korelasi sempurna seperti ini mempunyai makna jika nilai X naik, maka Y turun, dan berlaku sebaliknya. Kesimpulan secara umum, analisis regresi dan pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan satu variabel dependen atau terikat dengan satu atau lebih variabel independen atau variabel penjelas atau bebas, dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Analisa korelasi sederhana atau bivariate correlation digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Selesai. Terima kasih telah Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ingin bertanya, silakan tulis di grup statistika. Terima Kurang kasih. lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi